Niatnya sih baik ya, tapi kadang kala ditanggapi kurang baik. Nah, entah itu kita yang niatnya baik ya ditanggapinya kurang baik, atau kita adalah si penanggap yang kurang baik. Banyak gak sih teman-teman yang ngalamin hal yang kayak begini gitu. Dan gak apa-apa sih, sebenarnya namanya juga manusia ya. Yang penting kita tetap berbuat baik dan memilih untuk jadi orang baik saja. Alright. Di readingan kali ini Oracle Card Indonesia bakalan baca mengenai apa sih hasil dari kebaikan kamu ya dalam hidup kamu ya. Dan kali ini kita bakalan baca untuk per zodiak ya. Kita nyampe ke teman-teman Capricorn. Alright, general reading, timeless reading, anytime kalian mau dengerin boleh ya. Umum buat siapa aja yang penting mau belajar, mau terbuka ya, mau membuka diri juga ya teman-teman, seperti itu. Lalu juga anytime kalian mau dengerin boleh. Ngajakin siapa aja boleh. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, sama seperti biasanya kita bakalan bagi menjadi 3 cerita. You don't need to pick a card, tidak perlu memilih cerita seperti apa, cukup dengerin aja ceritanya dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata yang kamu tuai itu ya, kebaikannya kamu tuh gak cuma 1 cerita, tapi 3-3-nya kamu tuai semua. Ya. Alright, kita baca buat teman-teman Capricorn di cerita yang pertama. Apa sih yang dulu pernah kamu lakukan? Hal-hal baik yang dulu pernah kamu lakukan sehingga semesta ini memberikan juga ya balasan hal-hal baik sama kamu. Apa secret, balance, dan juga power. Kamu pernah banget berada di satu situasi ya, diperlakukan gak adil ya, diperlakukan atau dikhianati sama orang yang kamu sayang ya, seperti itu juga bisa ya teman-teman, atau berkaitan dengan pekerjaan juga bisa. Ini berkaitan dengan beberapa hal juga bisa. Ada orang yang mengkhianati kamu ya, ada orang yang memperlakukan kamu gak adil, dan ada orang yang selalu mengambil keuntungan dari kamu gitu. Ya bisa jadi keuntungannya kamu diambil gitu aja, share-nya gak bagus gitu kan, bisa jadi seperti itu, atau mengambil keuntungan dari kamu sebagai seorang manusia ya, seperti itu ya. Lalu juga ada cerita-cerita tentang secret, rahasia-rahasia yang ditutupin dari kamu ya, yang mungkin berkaitan dengan kamu ya teman-teman, ditutupin dari kamu gitu. Lalu juga tentang orang-orang yang ada di masa lalunya kamu ya, ini tentang orang-orang atau lingkungan kamu ya, seperti itu. Jadi lingkungan kamu sih teman-teman, lingkungan kamu ada cerita-cerita diperlakukan gak adil, dikhianati, dan juga ada yang mencari keuntungan ya dari kamu, seperti itu. Lalu kita lihat ya orang yang terlibat ini, ciri-cirinya seperti apa di cerita ini. Kita coba lihat. Ada vision ya, ini bisa jadi orangnya agak jauh ya teman-teman, orangnya agak jauh di luar kota juga bisa ya. Lalu kalau dilihat orangnya cukup workaholic ya, kerja dan kerja aja, sibuk kerja teman-teman ya, tapi waktunya dia habis untuk orang lain ya, untuk orang lain ya. Kenapa? Karena orang yang benar-benar mau belajar ya dalam hidupnya, dia smart ya, wawasannya juga luas, beruntung untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan diri ya, seperti itu. Umurnya seumuran ya sama kamu, lalu suka traveling nih teman-teman, suka traveling. Nah ini bisa jadi kamu sendiri loh. Ya seperti ini ya, tapi yang jelas sih dia tidak berada di satu kota dengan lingkungan yang kita bahas tadi ya teman-teman ya, seperti itu. Lalu kita akan coba lihat hasil hal-hal baik yang akan kamu terima ya, itu berupa apa? Berupa dekat sama family ya, kamu disupport sama family, berupa disayangi orang yang sayang sama kamu gitu ya. Benar-benar adalah pada akhirnya, walaupun ada orang-orang sekitarnya kamu yang seperti itu tadi ya di cerita yang awal teman-teman ya, ada juga ya ini hal-hal baik yang kamu terima. Kamu ada yang ngebelain, kamu ada yang sayang, kamu ada yang benar-benar kalau misalkan orang lain ini keuntungan, kamu selalu dikasih tahu, yang kayak gitu loh teman-teman ya modelnya. Jadi ada 2 kubu nih, ada 2 kubu, yang satu yang lagi baik sama kamu gitu kan, yang satunya lagi enggak. Nah hal-hal baik yang kamu terima ini adalah orang-orang yang support sama kamu, orang-orang yang selalu peduli sama kamu ya, seperti itu. Oke. Di cerita yang pertama ya buat teman-teman Capricorn. Sekarang kita akan menuju cerita yang kedua. Apa sih yang dulu pernah kamu lakukan? Hal-hal baik yang dulu kamu pernah lakukan apa aja, sehingga semesta ini memberikan juga hal-hal yang baik buat kamu. Apa nih?
perubahan-perubahan yang kamu lakukan dalam hidup ya. Jadi mungkin dulunya kamu banyak menyembunyikan banyak hal gitu kan ya teman-teman ya, tapi pada akhirnya kamu bisa jadi seorang manusia yang terbuka. Orang yang dulunya hanya berpikir tentang keuntungan gitu kan, tapi sekarang ini bisa tulus ya sama orang gitu ya, seperti itu. Dan mau belajar ya walaupun mungkin secara keadaan agak sedikit butuh kekuatan gitu ya teman-teman ya, tapi kamu setia, kamu juga setia tulus teman-teman ya, setia tulus sama orang. Bisa jadi seperti itu karena ada perubahan-perubahan. Dulunya mungkin enggak, tapi karena kamu melakukan perubahan ya, lalu pada akhirnya ya terjadi banyak perubahan dalam kehidupannya kamu ya, seperti ini. Lalu kita baca ciri-ciri orang yang terlibat ya dalam cerita ini. Ciri-ciri orang yang terlibat ini ada attachment. Bisa jadi ini orangnya kerja keras banget. Kalau punya mau, dia bakalan bisa menempuh segala macam cara, termasuk cara-cara yang kurang baik ya teman-teman ya, untuk mendapatkan tujuannya dia. Ini sosok yang berani ya, sosok yang nekat, orang yang pinter ngegodain orang lain juga gitu ya, ngerayu. Tapi dia tegas untuk dirinya dia sendiri ya, seperti ini. Lalu juga seringkali dia terjebak dalam kesenangan-kesenangan sesaat ya, seperti ini sih teman-teman. Oke, selanjutnya hal-hal baik apa yang kamu bakalan terima ya dari ketulusannya kamu dan mau berubah ini ya. Oke, kamu punya peluang dan kesempatan yang banyak ya, karena mungkin orang melihat perubahannya kamu ya. Jadi ada banyak orang yang akan memberikan kamu tawaran-tawaran, peluang-peluang ya dalam hidup, kesempatan-kesempatan juga gitu ya, seperti itu. Jadi banyaklah peluang-peluang atau kesempatan yang ditawarin buat kamu, seperti itu ya. Alright, di cerita kamu yang kedua teman-teman. Selanjutnya kita akan menuju cerita yang ketiga. Hal-hal apa aja yang kamu lakukan ya, dan hal-hal baik ya yang kamu lakukan dulu ya, yang membuat alam semesta ini pada akhirnya memberikan hal-hal baik sama kamu. Ada ego, ada spiritual, ada love. Oke, dalam hidup kamu pernah banget gak dianggap, gak diprioritaskan dalam masalah percintaan ya, sama orang yang kamu sayang, kamu gak dianggap gitu kan ya, di pokoknya begitulah teman-teman ya. Pada akhirnya membuat disalah-salahin terus, gak dianggap, pokoknya kamu tuh salah ya, seperti itu ya, disia-siain juga ya di ini, seperti ini teman-teman. Lalu kita lihat ciri-ciri orang yang terkait ya dengan cerita ini. Orangnya gak mau diatur, bebas ya. Jadi gak mau dikontrol orang lain ya, gak mau dikekang, gak mau diatur. Walaupun dia bebas, tapi dia punya aturan buat dirinya dia sendiri ya, seenaknya dia maksudnya ya. Cukup bertanggung jawab tapi atas masalahnya dia sendiri ya teman-teman. Punya pandangan atau fisik yang oke ya, gampang bergaul sama orang, mudah lah bergaul gitu ya, nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu pendek. Lalu juga finansialnya sebenarnya oke, cuman kadang-kadang karena kenekatannya dia itu maka jadi nggak stabil ya, kayak gitu. Usianya bisa jadi lebih tua ya, bisa jadi lebih tua atau lebih muda, ini juga bisa sih teman-teman ya, lebih tua atau lebih muda juga bisa. Seperti itu, nggak mau dengerin orang lain nih ya, agak kepala batu ya, seperti itu. Oke, selanjutnya hal baik apa yang bakalan kamu terima, ya dengan hasil dari penantiannya kamu yang selama ini ya, yang kamu sabar, dia apa-apain juga sabar gitu kan, dia apa-apain juga diem aja gitu, walaupun kamu gak dianggap, disalah-salahin juga gitu kan sama orang yang kamu sayang ya. Pada akhirnya menuai hasil yang baik ya, buah dari kesabarannya kamu. Ada cerita strength di sini. Strength ini tentang kesabaran sih sebenarnya teman-teman ya. Jadi bisa jadi ya, karena kamu sabar selama ini ya, maka peluang-peluang juga banyak yang datang gitu. Terus habis gitu juga pada akhirnya kamu melepaskan satu relationship yang gak bawa kebaikan buat hidup kamu, bahwa kamu tahu bahwa itu adalah hal yang
ya nggak baik atau nggak worth it lah untuk dipertahankan ya, seperti itu. Dan bisa membuka hati lagi gitu dengan kesabaran itu ya, seperti itu ya. Mungkin aja dia yang nyesel, wah ya kayak gitu ya. Artinya banyak sih peluang-peluang yang bakalan kamu dapetin ya setelah nggak ibaratnya melepaskan dia, seperti itu. Oke, teman-teman, ini adalah cerita kamu di cerita 1, 2, dan 3 ya. Dan semoga untuk apapun hal yang kamu perbuat dan itu baik adanya, teman-teman ya. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, tetaplah berbuat baik. Setidaknya kalaupun kita masih belum bisa jadi orang baik, kita nggak nyakitin siapa-siapa. Alright? Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye-bye.